Untuk kualitas audio yang lebih baik, gunakan headphone atau headset kalian. Pada episode yang lalu, warga desa Jurang digegerkan dengan penemuan mayatnya si Aceng. Melihat kondisi mayat yang bola matanya keluar, hati dan jantungnya hilang, maka warga menyimpulkan bahwa si Aceng dimangsa oleh bebai. Hantu bebai itu memang ganas dan mematikan. Pagi itu juga mayat si Aceng dievakuasi ke rumah duka. Dan pada siang hari setelah sholat zuhur, mayat si Aceng pun dimakamkan di TPU setempat. Pada malam harinya, para orang tua di desa Jurang melarang anak-anak mereka keluar rumah, termasuk pergi ngaji ke musola, karena para orang tua takut anaknya dimangsa oleh bebai. Malam itu pun berlalu begitu saja, karena tidak ada aktivitas warga yang dilakukan di luar rumah. Singkat cerita, pada keesokan harinya, para tetua desa Jurang berkumpul untuk membahas hantu bebai yang telah meresahkan masyarakat desa. Masalahnya, hantu bebai ini berulah tidak kali ini saja. Sebelumnya sudah 2 kali terjadi. Kali pertama persis seperti yang dialami si Aceng. Kali kedua, korbannya sapi-sapi yang menjadi hewan ternak warga. Anehnya, dari sapi-sapi yang dimangsa itu, yang hilang cuma hati dan jantungnya saja, serta darahnya habis dihisap oleh bebai. Para tetua desa pun bermusyawarah, memberikan solusi terbaik untuk mengatasi bebai. Kemudian para tetua itu pun sepakat untuk menangkap lalu membakar hantu bebai itu. Tapi bagaimana caranya kita menangkap itu? Tanya seorang tetua. Semua terdiam, bergumam sambil memikirkan cara menangkap bebai itu. Begini, celetuk Ki Dharma yang merupakan tetua paling sepuh di desa Jurang. Ki Dharma pun menuturkan rencananya untuk menangkap bebai. Semua tetua setuju dan eksekusi akan dilakukan malam ini juga. Singkat cerita, malam pun tiba. Seusai sholat maghrib, para tetua dan warga lainnya berkumpul di masjid. Lalu mereka pun bersama-sama jalan ke tempat kejadian tewasnya si Aceng. "Ini Ki kambingnya." Si Jaka menyerahkan kambing kepada Ki Dharma. Karena pada siang harinya Ki Dharma memerintahkan Jaka untuk mencari seekor kambing yang gemuk dan sehat, dengan memberinya sejumlah uang. Kambing itu akan dijadikan sebagai umpan untuk memancing kemunculan bebai. Dan ternyata para tetua dan warga yang lain pada sore harinya sudah memasang jaring yang sangat besar di lokasi itu. Rencananya kalau bebai itu sudah muncul dan memangsa kambing yang menjadi umpan itu, mereka akan menjatuhkan jaring dan akan memukuli bebai itu. Lalu mereka akan membakarnya hidup-hidup. Dan benar saja, setelah menunggu lumayan lama, mungkin sekitar 3 atau 4 jam, bebai itu pun muncul dari kegelapan. Dan perlahan ia mendekati kambing yang diikat dengan patok di tengah jalan tanah. Dan dengan sekejap, kambing itu pun berhasil dilumpuhkan. Bebai itu menggerogoti kambing itu, mencabik lalu memakan hati dan jantungnya. Warga yang menyaksikan hal itu pun bergidik ngeri. "Lepas!" seru Ki Dharma. Jaring itu pun dijatuhkan tepat di atas bebai itu. Lalu warga pun keluar.
Ada yang membawa kayu, ada juga yang membawa parang. Ketika warga hendak memukul bebai itu, tiba-tiba ada angin yang berhembus, dan secara ajaib bebai itu pun menghilang begitu saja. Warga pun tersadar bahwa bebai itu adalah demit, tidak bisa ditangkap dengan cara seperti ini. Akhirnya warga pun kembali ke rumah mereka masing-masing dengan rasa kecewa. Singkat cerita, pada keesokan harinya, warga digegerkan lagi karena hampir semua ternak mereka tewas seperti dicabik-cabik binatang buas. Tapi yang dimakan hanya hati dan jantungnya saja. Tidak hanya itu, pada hari itu juga Ki Dharma ditemukan tewas di depan rumahnya. Bola matanya keluar, di bagian dadanya bolong, hati dan jantungnya hilang, lidahnya pun terpotong. Kondisinya sangat mengenaskan. Warga yang menyaksikan hal itu bergidik ngeri dan sangsi bahwa ini adalah perbuatan hantu bebai. Nampaknya aksi warga pada malam itu mengundang amarahnya bebai, sehingga warga diteror habis-habisan oleh hantu bebai itu. Singkat cerita, pada malam berikutnya ada seorang warga yang memberanikan diri untuk menjaga ternak-ternaknya. Dan benar saja, pada malam itu hantu bebai itu pun muncul dari kegelapan. Warga yang menjaga ternaknya itu pun bersembunyi, dan dia menyaksikan bebai itu dengan ganas memangsa hewan-hewan ternaknya. Namun nampaknya bebai itu sadar dengan keberadaan manusia di sekitarnya. Bebai itu pun mengendus-endus seperti babi. Dan benar saja, bebai itu menoleh ke arah si pria. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur ke tanah, mulutnya merah dipenuhi darah, giginya tajam seperti gigi hiu. Pria yang menyadari dirinya dilihat oleh bebai itu pun bangkit dan lari dari tempat itu. Namun sayang, bebai itu secara ajaib menghadang pria itu tepat di depan pintu rumahnya. Pria itu pun sempat meminta tolong, tapi tak ada yang mendengar, karena posisi rumahnya agak jauh dari rumah-rumah warga yang lain. Nasib naas pun menimpa lelaki itu. Bebai memangsanya dengan ganas dan brutal. Tidak sulit bagi bebai melumpuhkan pria itu, dan dengan sekejap bebai itu pun menggerogoti tubuh si pria, lalu memakan jantung dan hatinya. Tak luput darahnya dihisap sampai mayat si pria itu pucat karena kehabisan darah. Pada keesokan harinya, warga pun memakamkan jenazah pria itu. Selesai pemakaman, warga pun kembali pulang ke rumah, kecuali kerabat dekat pria itu. Mereka tidak terima dengan perbuatan bebai itu. Para kerabatnya pun beramai-ramai ke rumah Ki Sulut. Ki Sulut adalah dukun senior di desa Jurang. Hanya saja rumah beliau berada di pinggiran perkebunan dan jauh dari permukiman warga. Para kerabat pria itu pun tiba di rumah Ki Sulut. Mereka menceritakan teror bebai. "Saya sudah mengetahui tentang teror makhluk mematikan itu," kata Ki Sulut. "Energi gaib yang dimiliki bebai itu sangat kuat. Mustahil aku bisa menangkapnya dengan ilmuku yang sekarang," lanjut Ki Sulut. "Lalu apa yang harus kami lakukan, Ki?" tanya seorang dari mereka. "Untuk sekarang, bila tiba malam hari, jangan ada yang keluar rumah dulu," jawab Ki Sulut. "Saya akan mencoba bertapa untuk mengetahui cara menaklukkan bebai itu."
Lanjut Kisulut sambil memandangi dinding yang terdapat lukisan perempuan berjilbab merah. Lalu Kisulut pun menganggukkan kepalanya. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Tunggu lanjutan ceritanya ya. Tetap sehat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.